Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Budiono selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menampilkan presentasi secara virtual. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman serta para subscriber yang setia menonton YouTube PGSD A21. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung pada presentasi yang akan kita sampaikan, yaitu konsep dan karakteristik evaluasi pendidikan, yang akan membahas tentang prinsip penilaian hasil belajar serta karakteristik penilaian hasil belajar. Oke, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami mengenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu nama-nama yang tercantum pada presentasi di video ini. Langsung saja kita masuk ke pokok materi yang kita bahas, yaitu prinsip dan karakteristik evaluasi pendidikan. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ada prinsip penilaian hasil belajar, yang kedua ada prinsip khusus penilaian hasil belajar, dan yang terakhir ada karakteristik penilaian hasil belajar siswa. Prinsip umum penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dan pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Berikut adalah beberapa prinsip umum penilaian hasil belajar. Yang pertama ada validitas. Penilaian dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat diuji dengan berbagai cara seperti analisis isi, uji coba, atau dengan korelasi. Yang kedua ada reliabilitas. Penilaian dikatakan reliabel apabila menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil. Reliabilitas dapat diuji dengan berbagai cara seperti uji ulang, bentuk ekivalen, atau kesepakatan antar penilaian. Yang ketiga ada objektivitas. Penilaian dikatakan objektif apabila bebas dari bias dan pengaruh pribadi penilai, seperti latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya peserta didik. Objektivitas dapat dijaga dengan menyusun instrumen penilaian yang jelas dan terstruktur, memberikan pedoman penilaian yang rinci kepada penilai, serta melakukan penilaian secara anonim. Yang keempat ada praktis. Penilaian dikatakan praktis apabila mudah digunakan dan tidak memerlukan waktu dan sumber daya yang berlebih. Kepraktisan penilaian dapat dijaga dengan memilih instrumen penilaian yang sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia, membantu instrumen penilaian yang mudah dipahami dan digunakan, menerapkan prosedur penilaian yang efisien. Yang kelima yaitu berkesinambungan. Penilaian dikatakan berkesinambungan apabila dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Penilaian berkesinambungan dapat dilakukan dengan melakukan penilaian formatif dan sumatif, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik, serta melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian. Nah, yang terakhir ada akuntabilitas, di mana penilaian dikatakan akuntabel apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas penilaian dapat dijaga dengan menyusun laporan penilaian yang jelas dan mudah dipahami, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meninjau hasil penilaiannya, membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, prinsip khusus penilaian hasil belajar.
Penilaian hasil belajar merupakan sebuah proses pengumpulan informasi tentang pencapaian belajar siswa untuk menentukan tingkat penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian ini harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip khusus, antara lain objektivitas, validitas, reliabilitas, keterukuran, kepraktisan, efisiensi, keadilan, serta akuntabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu karakteristik penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu berkesinambungan. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya pada akhir pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa secara berkala dan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Penilaian hasil belajar harus komprehensif, meliputi semua aspek kompetensi yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian, seperti tes tertulis, tes lisan, observasi, dan penilaian kinerja. Yang ketiga yaitu objektif. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara objektif, tidak berdasarkan bias atau prasangka pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang jelas dan terstruktur. Karakteristik penilaian hasil belajar yang keempat yaitu valid. Penilaian hasil belajar harus valid, artinya instrumen penilaian yang digunakan harus benar-benar mengukur apa yang diukur. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan uji validitas instrumen penilaian. Karakteristik penilaian hasil belajar yang kelima yaitu reliable. Penilaian hasil belajar harus reliable, artinya hasil penilaian harus konsisten dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan uji reliabilitas instrumen penilaian. Yang keenam yaitu praktis. Penilaian hasil belajar harus praktis, mudah digunakan, dan tidak memakan waktu yang lama. Hal ini penting agar guru dapat melakukan penilaian secara efektif dan efisien. Yang ketujuh yaitu edukatif. Penilaian hasil belajar harus edukatif, artinya hasil penilaian dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik atau konstruktif yang bermanfaat bagi siswa. Yang terakhir atau nomor 8 yaitu akuntabel. Penilaian hasil belajar harus akuntabel. Artinya, hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan proses dan hasil penilaian dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih